Suara kuno itu dengan lembut bertahan di seluruh gunung petir. Sepertinya ada kekuatan iblis dalam suara ini. Semua lingkungan menjadi benar-benar diam ketika terdengar. Ekspresi wajah orang yang tak terhitung jumlahnya membeku pada saat ini. Angin sepoi-sepoi bertiup lewat, membawa kebodohan yang benar-benar lucu. Tidak ada yang tahu persis apa yang sebenarnya terjadi saat ini. Namun, bobot kata-kata Feng Zunze tampak sangat jelas di tempat ini. Kemungkinan hampir tidak ada orang di benua Douki ini yang berani meragukan seorang elit Douzun. Di tepi arena, Mu Qingluan juga melebarkan mulut kecilnya saat dia melihat ke tempat Feng Zunze duduk. Hatinya dipenuhi dengan keterkejutan. Dia belum pernah melihat Feng Zunze yang bebas dan mudah mengungkapkan emosi yang menentukan seperti itu meskipun telah berlatih di bawahnya selama bertahun-tahun. Dia jelas mengerti apa arti kata-kata yang diucapkan Feng Zunze saat ini. Jika masalah ini tidak diselesaikan dengan benar, mereka kemungkinan akan menjadi musuh pavilion petir angin. Meskipun pavilion bintang jatuh tidak takut pada pavilion petir angin, implikasi dari dua faksi besar ini akan berperang benar-benar akan sedikit menakutkan. Meskipun konsekuensi serius seperti itu, Feng Zunze telah berbicara tanpa ragu-ragu karena sesuatu yang diberikan Xiao Yan kepadanya. Pada saat ini, bahkan kepala kecilnya tanpa sadar merasa sedikit cemburu. Dia tiba-tiba teringat kata-kata yang Xiao Yan katakan padanya di Pegunungan Mata Surga, seorang murid dari seorang teman lama. Alis menyempit Mu Qingluan menjadi vertikal, dan dia merasa sedikit tersesat. Meskipun Feng Zunze memiliki banyak teman, hubungan mereka jauh dari cukup untuk mencapai titik di mana dia tidak ragu untuk menjadi musuh dengan pavilion petir angin. Siapa teman lama ini? Mu Qingluan bukan satu-satunya yang memiliki pemikiran seperti itu. Hampir semua orang yang hadir, kecuali Xiao Yan, agak tersesat dan terkejut. Suasana tenang menutupi seluruh langit. Bahkan awan yang berputar di langit perlahan menjadi tenang pada saat ini. Suasana ini berlanjut untuk sementara waktu sebelum Lei Zunze di kursi VIP akhirnya pulih perlahan. Dia menoleh dan matanya yang berisi kilatan petir terkunci ke Feng Zunze sambil menuntut dengan suara yang dalam, "Feng Zunze, apa maksudmu dengan ini?" Kemungkinan semua orang bisa mendengar benang kecil kemarahan yang terkandung dalam suara Lei Zunze. Feng Zunze, kita bisa mendiskusikan ini dengan baik." Jian Zunze juga tercengang karena ini. Dia juga tidak mengharapkan Feng Zunze untuk melangkah maju. Selain itu, dia menonjol dengan cara di mana tidak ada jalan untuk kembali. Mata Huang Quan Zunze berkedip. Namun, dia tidak berbicara. Sebaliknya, dia tertawa dingin di dalam hatinya. Feng Zunze telah menutup matanya di depan tatapan yang tak terhitung jumlahnya. Dia akhirnya membuka matanya lagi. Emosi di dalamnya tersembunyi jauh di dalam hatinya. Tidak ada satu kata pun yang diucapkan. Sebaliknya, pandangannya menatap lurus ke udara tempat Xiao Yan berdiri. Suaranya parau, "Kamu dan dia, apa hubunganmu?" Dengan bisa membiarkan seorang elit Douzun mengungkapkan fluktuasi emosional seperti itu, siapapun bisa mengatakan bahwa barang yang telah dilemparkan Xiao Yan sebelumnya memiliki arti penting baginya. Xiao Yan menghirup udara dalam-dalam saat dia melihat wajah tua Feng Zunze. Semua fluktuasi emosional dari sebelumnya menunjukkan bahwa penglihatan Yao Lao sangat baik. Xiao Yan berdiri tegak di udara. Dia dengan hormat membungkuk dan menangkupkan tangannya ke Feng Zunze. Suaranya membawa kebanggaan, "Guru dan murid?" Feng Zunze sedikit mengangguk. Tubuhnya bergerak dan muncul di depan Xiao Yan. Ada kebaikan dalam tatapan, yang dia gunakan untuk melihat Xiao Yan. Dia dengan lembut berkata, "Ini adalah jawaban yang paling ingin saya dengar. Namun, Anda perlu memberi saya bukti." Xiao Yan tersenyum. Dia mengulurkan tangannya dan menunjuk ke segel api di dahinya. Setelah itu, gumpalan kecil api putih pekat dengan cepat melompat ke ujung jarinya. Api tulang dingin. Mata Feng Zunze terkejut ketika dia melihat api putih pekat kecil. Dia tidak asing dengan nyala api ini. Saat itu, jika nyala api ini tidak ada ketika dia dalam keadaan kritis, kemungkinan Feng Zunze saat ini tidak akan. Feng Zunze secara alami menyadari transfer api surgawi.
Selain itu, dengan penglihatannya, samar-samar dia bisa merasakan perasaan yang sangat samar tapi akrab yang meluas jauh ke dalam jiwanya dari segel api di dahi Xiaoyan. Oleh karena itu, dia mengerti bahwa, api tulang dingin, ini harus menjadi sesuatu yang teman lamanya simpan secara sukarela di tubuh Xiaoyan daripada sesuatu yang dia ambil melalui tipu daya. Selain itu, semua ini adalah bukti kuat yang bisa membuktikan hubungan antara Xiaoyan dan Yao Lao. Feng Zunze perlahan mengangkat kepalanya saat dia menghirup udara. Suaranya serak saat dia berkata, "Orang tua, Anda telah membuat saya sulit menemukan Anda selama ini." Xiaoyan terdiam saat mendengar sedikit kegembiraan dan kelelahan dalam suara Feng Zunze. Tampaknya teman baik ini, yang dibicarakan guru, terus mencari jejaknya selama bertahun-tahun. Seseorang tidak hidup jika seseorang memiliki teman yang begitu baik. Meskipun guru telah salah tentang Han Feng saat itu, setidaknya, dia telah memilih orang yang tepat sebagai teman baik. Feng Zunze. Feng Zunze melambaikan tangannya dan tertawa pelan, "Kamu adalah muridnya. Tolong jangan menyapa saya dengan cara ini. Orang tua saya bernama Feng Xian. Saya tidak akan berbicara tentang hubungan saya dengannya secara rinci. Jika kamu tidak keberatan, kamu juga bisa menganggap aku yang lama sebagai gurumu di masa depan." Dengan status Feng Zunze di Central Plains, ada sejumlah besar orang yang ingin memanggilnya guru. Namun, dia hanya menerima Mu Qingluan sebagai muridnya setelah bertahun-tahun. Selain itu, ini karena hubungan yang dia miliki dengan klannya. Ini adalah pertama kalinya dia meminta seseorang untuk memanggilnya guru. Murid seorang teman lama menyapa Feng Tua. Xiaoyan juga bukan orang bodoh. Dia secara alami mengerti dengan tergesa-gesa menyapanya dengan hormat. Feng Zunze tertawa terbahak-bahak dan mengangguk. Dia berkata, "Serahkan masalah ini hari ini padaku." Setelah mengatakan ini, dia tidak menunggu Xiaoyan mengatakan apa-apa lagi. Dia berbalik untuk pertama kalinya dan tatapannya dilemparkan ke wajah dingin Lei Zunze. Sambil tersenyum, dia berkata, "Lei Zunze, saya bisa menyerah kepada Anda sehubungan dengan hal-hal lain hari ini. Namun, pavilion petir angin tidak bisa menyentuh Xiaoyan. Ini adalah masalah antara pavilion petir angin dan dia. Jika Feng Zunze bersikeras untuk ikut campur, itu kemungkinan akan mempengaruhi hubungan antara dua pavilion kita." Lei Zunze menatap Feng Zunze dalam-dalam saat dia berbicara. Jika sesuatu terjadi padanya hari ini, hasil akhirnya adalah perang antara dua pavilion. Jawab Feng Zunze. Ketegasan dalam suaranya bahkan menyebabkan Xiaoyan gemetar. Lei Zunze mengerutkan kening. Tangannya juga perlahan mengencangkan sandaran tangan kursinya. Dia tidak mengharapkan Feng Zunze yang bebas dan mudah untuk mendapatkan sisi tegas dengannya hari ini. Feng Zunze adalah orang yang telah terkenal untuk waktu yang lama di antara empat pavilion. Jika mereka benar-benar mendiskusikan dia, kekuatannya harus menjadi yang terbesar di antara empat Douzuns. Bahkan Lei Zunze sedikit takut padanya. Implikasi dari perang antara dua pavilion itu terlalu besar. Bahkan dengan keberanian Lei Zunze, dia tidak berani mengatakannya dengan keras. Masih. Hubungan apa yang dimiliki orang ini dengan Feng Zunze? Mengapa Feng Zunze melindunginya dengan seluruh kemampuannya? Mata Lei Zunze jelas gelap dan serius. Namun, pertanyaan-pertanyaannya ini adalah sesuatu yang ingin diketahui semua orang yang hadir. Lei Zunze perlahan menghirup udara. Suaranya yang dalam tampak membawa benang guntur saat bergema di langit dengan keras, "Feng Zunze, Xiaoyan diam-diam telah mempelajari gerakan 3000 petir dari pavilion petir angin saya, dan bahkan telah memperoleh metode pelatihan untuk berlatih 3000 tubuh ilusi petir. Jika masalah ini dikesampingkan hanya dengan satu kata dari Anda, bagaimana pavilion petir angin saya akan melakukan sesuatu di masa depan?" Ekspresi Feng Zunze seperti sumur tanpa riak. Lupakan ini. Bahkan jika Xiaoyan adalah orang yang sangat jahat, dia pasti tidak akan membiarkan Xiaoyan menderita kerugian hari ini. Tidak ada alasan untuk ini selain bahwa dia adalah murid dari orang tua itu. Kata-kata Lei Zunze terlalu sewenang-wenang. Gerakan 3000 petir hanyalah sesuatu yang saya kecil temui di luar Central Plains. Asal-usulnya dari luar negeri.
Bagaimana Anda bisa mengatakan bahwa saya diam-diam mempelajarinya? Jika itu masalahnya, bukankah itu berarti siapapun yang mempraktikkan keterampilan Dou itu semua akan mencari kematian mereka sendiri? Tubuh ilusi 3000 petir, di sisi lain, telah diambil kembali oleh kepala Paviliun Utara. Saya pikir dia harus menyadari hal ini. Xiao Yan berbicara dengan suara yang dalam. Wajah Fei Tian sedikit tenggelam. Matanya menatap Xiao Yan dengan kejam. Namun, dia tidak berani menyerang secara acak kali ini. Feng Zunze berada di samping Xiao Yan. Jika dia berani menyerang, akhir hidupnya kemungkinan tidak akan baik. Fei Tian masih cukup takut pada seorang ahli seperti Feng Zunze. Lei Zunze tidak berkomitmen pada kata-kata Xiao Yan. Saat ini, orang yang paling sulit untuk ditangani adalah Feng Zunze. Jika dia ingin melindungi Xiao Yan, kemungkinan masalah hari ini akan berubah menjadi kaku. Ini bukan sesuatu yang dia senang lihat. Terlepas dari siapa pemenangnya dalam perang antara dua pavilion, mereka berdua akan menderita kerugian besar. Pada saat itu hanya akan memungkinkan orang lain untuk mendapatkan keuntungan dari pertarungan mereka. Jari Lei Zunze dengan lembut mengetuk sandaran tangannya sebelum akhirnya menghela nafas. Dia samar-samar berkata, masalah ini pada akhirnya adalah sesuatu yang dimulai antara Xiao Yan dan Paviliun Petir Angin. Mengapa kita tidak melakukan ini? Karena wajah Feng Zunze, masalah ini akan diserahkan kepada Fei Tian. Terlepas dari siapa pemenang di antara mereka, masalah ini akan berakhir. Kami berdua tidak akan ikut campur dalam masalah ini. Bagaimana menurutmu? Mata Feng Zunze menunduk ketika mendengar ini. Dia melirik Fei Tian di bawah sebelum segera menggelengkan kepalanya dan tertawa. Ada kesenjangan yang terlalu besar antara senioritas Fei Tian dan Xiao Yan. Menindas yang lemah dan yang muda bukanlah reputasi yang baik. Wajah Lei Zunze juga tenggelam setelah dia ditolak oleh Feng Zunze. Dia berkata, kalau begitu, apa yang ingin dilakukan Feng Zunze? Apakah Anda ingin Paviliun Petir Angin saya tidak melakukan apa-apa dan membiarkan Xiao Yan pergi? Saya pasti tidak akan melakukan hal seperti itu. Mari kita semua bicara dengan baik. Mengapa kita tidak melakukan ini? Senioritas Fei Tian memang jauh lebih besar dari Xiao Yan. Tidak baik membuatnya bertarung. Mengapa kita tidak meminta seseorang dari generasi muda untuk melakukannya? Jian Zunze tersenyum dan menyambung ketika dia melihat bahwa suasananya tidak tepat. Apakah Jian Zunze bermaksud membuat King Er dan Xiao Yan bertarung? Lei Zunze menyipitkan matanya. Namun, tatapannya beralih ke Feng King Er di arena. Jian Zunze menyeringai dan mengangguk. Matanya menatap Feng King Er dengan makna yang lebih dalam dan berkata, gadis kecil ini juga bukan orang biasa. Lei Zunze tidak perlu menyembunyikan apapun. Lei Zunze sedikit mengerutkan kening. Dia merenung sejenak sebelum segera mengangguk. Matanya menatap Feng Zunze saat dia berbicara dengan suara yang dalam, karena Feng Zunze berpikir bahwa Fei Tian terlalu senior. Aku akan membuat King Er bertarung. Jika Xiao Yan dikalahkan, dia harus berjanji untuk tidak menggunakan gerakan 3000 petir di masa depan. Jika King Er kalah, dendam antara Xiao Yan dan Paviliun Petir Angin akan diselesaikan. Bagaimana menurutmu? Tentu saja, prasyarat untuk pertukaran ini adalah larangan menggunakan kekuatan spiritual orang lain. Lei Zunze melirik Xiao Yan saat dia berbicara sampai akhir. Kemungkinan dia juga sadar bahwa Xiao Yan memiliki tubuh spiritual yang sangat kuat padanya. Feng Zunze ragu-ragu sejenak ketika mendengar ini. Dia juga sadar bahwa Feng King Er bukan orang biasa. Kemungkinan bahkan King Luan tidak cocok untuknya di antara orang-orang dari generasi yang sama saat ini. Namun, situasi ini adalah batas yang bersedia diberikan oleh Wind Lightning Pavilion. Jika ini gagal, kemungkinan tidak akan ada yang tersisa untuk dibahas. Sementara Feng Zunze ragu-ragu, Feng King Er di tepi arena dengan lembut menggeser kakinya saat dia memasuki panggung. Mata cantiknya beralih ke Xiao Yan. Suara dinginnya yang jernih membawa keangkuhan saat perlahan terdengar. Xiao Yan, apakah kamu berani menerima tantangan ini? Mata Xiao Yan segera berhenti di tubuh Feng King Er yang proporsional dan tebal. Dia tersenyum. Keangkuhan melonjak keluar dari hatinya.
Dia secara alami menyadari situasi sulit yang dihadapi Feng Zunze. Selain itu, dia adalah murid Yao Lao, tidak peduli bagaimana orang mengatakannya. Paling tidak, dia tidak bisa menyebabkan gurunya kehilangan muka di depan teman lama ini. Aku akan menerima tantanganmu. Tawa keras yang jelas, dipenuhi dengan kebanggaan, terdengar. Feng Zunze sedikit terkejut saat melihat Xiao Yan tidak menunjukkan tanda-tanda pemalu. Kekaguman yang sulit dideteksi melintas di wajahnya. Dia tidak tahu bagaimana Xiao Yan telah diterima sebagai murid Yao Zunze, yang sangat pemilih. Namun, setidaknya, keberanian ini cukup untuk membuat orang lain memandangnya dalam cahaya yang lebih baik. Dengan mata Feng Zunze yang tua dan tajam, dia secara alami dapat mengatakan bahwa Feng Qing'er sangat kuat. Meskipun Xiao Yan telah menembus kelas Douzong, sulit untuk mengatakan siapa yang akan memenangkan pertempuran ini. Feng Zunze juga mendengar beberapa rumor tentang beberapa hal yang telah dilakukan Xiao Yan. Namun, dia telah mendengar bahwa ini karena ada jiwa yang kuat di dalam tubuhnya. Lei Zunze sudah memimpin untuk mencegahnya menggunakannya dalam pertandingan ini. Dengan demikian, kekuatan bertarung Xiao Yan akan berkurang secara signifikan. Feng Zunze menyapu pandangannya ke Xiao Yan. Dia samar-samar bisa merasakan keberadaan tubuh spiritual yang kuat. Namun, dia kecewa karena riak spiritual ini bukanlah milik Yao Lao. Hati-hati. Jika tebakanku benar, kekuatan wanita ini seharusnya sudah maju ke kelas Douzong setelah berendam di kolam darah. Selain itu, bersama dengan kekuatan bertarung avatarnya, kekuatannya jauh melebihi Douzong biasa. Feng Zunze menoleh dan menginstruksikannya. Jika kamu bukan tandingannya, tidak perlu berbenturan dengannya. Bakat Feng Qing'er memang kedudukan tertinggi di antara generasi muda yang saya temui selama bertahun-tahun ini. Bahkan King Luan memang mengalami celah dengannya. Tidak memalukan kalah darinya. Xiao Yan kaget saat mendengar ini. Segera, dia tersenyum dan mengangguk. Wang Chen itu bisa meminjam bantuan kolam darah Gunung Surga untuk mencapai setengah kaki ke kelas Douzong. Dengan bakat Feng Qing'er yang lebih menakutkan, itu bukan tugas yang mustahil untuk melakukan terobosan ke kelas Douzong sekaligus. Namun, avatar yang disebutkan dari mulut Feng Zunze membuatnya merasa sedikit terkejut. Tentu saja, Xiao Yan mengangguk di permukaan. Namun, tubuhnya diam-diam sedikit tegak. Feng Qing'er memiliki keangkuhannya sementara Xiao Yan juga memiliki harga dirinya. Dia baru saja bertemu Feng Zunze. Meskipun pihak lain memang melakukan yang terbaik untuk melindunginya, Xiao Yan sendiri perlu tampil dengan cara yang layak dihargai oleh orang lain. Xiao Yan tidak memamerkan apapun melalui pertunjukan seperti itu. Yang dia inginkan hanyalah membuat orang lain mengakui penglihatan Yao Lao, ini terutama terjadi di depan Feng Zunze. Xiao Yan dengan lembut menghirup udara. Dia mengepalkan tangannya, dan penguasa Xuan berat hitam gelap yang sangat besar melintas dan muncul. Karena identitasnya telah terungkap, dia juga bisa menggunakan penguasa Xuan berat ini sesuka hatinya. Kaki Xiao Yan melangkah melalui udara kosong. Dia perlahan berjalan di depan tatapan yang tak terhitung jumlahnya. Setelah itu, kakinya dengan lembut mendarat di arena. Dia mengangkat matanya, menatap gadis berpakaian warna-warni dan angkuh di depan sebelum menggunakan kekuatan untuk mengambil gagang penguasa. Suasana di sekitarnya berangsur-angsur menjadi tegang setelah Xiao Yan mendarat di arena. Siapapun bisa merasakan atmosfer pedang yang ditarik di dalam stadion. Nama Feng Qing'er telah mencapai puncak generasi muda di wilayah utara Central Plains. Tidak ada yang bisa dibandingkan dengannya bahkan di antara 4 paviliun. Dikabarkan bahwa wanita ini pernah bertukar pukulan dengan penatua paviliun petir angin, yang telah mencapai tingkat bintang 2 Douzong, dan berakhir imbang. Pada saat itu, dia belum menembus kelas Dou Huang. Hasil pertempuran ini adalah sesuatu yang itu bisa sangat dibanggakan. Selain itu, saat ini dia sudah secara resmi melangkah ke level ini. Kekuatan bertarungnya secara alami akan lebih kuat. Tentu saja, Feng Qing'er mungkin memiliki reputasi kuat, tapi Xiao Yan juga tidak lemah. Dia mungkin dengan cepat bangkit baru-baru ini, tetapi hal-hal yang telah dia lakukan telah menyebabkan orang lain merasa sangat terkejut. Sejak dia tiba di kota Tianbei, dia mengalahkan jenius klan Hong Chen,
dan telah membunuh Chen Yun dan Hong Tian Xiao, dua ahli kelas Douzong asli serta dengan paksa menghancurkan formasi penjara 9 surgawi-surgawi yang didirikan oleh 3 sesepuh besar pavilion utara petir angin. Pada akhirnya, dia bahkan berhasil melarikan diri dari tangan Fei Tian. Masing-masing tindakan ini hanya bisa digambarkan sebagai mengejutkan dari sudut pandang pengamat. Meskipun sebagian besar orang tahu bahwa semua ini dilakukan dengan bantuan tubuh spiritual yang kuat dari rumor, ini tidak sepenuhnya menghapus kemampuan Xiao Yan. Saat ini, dua orang dari generasi muda ini, yang memiliki reputasi hebat, bertemu di Gunung Petir ini. Ini adalah sesuatu yang bisa dirasakan dengan jelas bahkan oleh mereka yang berada di tribun. Secara alami, pertukaran ini tidak diragukan lagi akan menjadi pertempuran paling menarik sejak awal pertemuan besar 4 pavilion musim ini. Kemungkinan tidak ada satu orang pun yang hadir tidak ingin tahu siapa pemenang terakhir dalam pertempuran antara dua anggota teratas dari generasi muda di wilayah utara. Cukup banyak orang merasakan darah mereka mendidih ketika mereka memikirkan hal ini. Xiao Yan dan Feng Qing'er mungkin mewakili kekuatan bertarung tingkat puncak antara generasi muda di wilayah utara. Meskipun Fei Tian merasa sangat tidak mau setelah mendengar kata-kata Lei Zunze, dia hanya bisa dengan kejam menatap Xiao Yan, berbalik, dan kembali ke tempat duduknya sambil merasakan kemarahan. Lei Zunze mengabaikan Fei Tian, yang dipenuhi dengan kemarahan. Tatapannya acuh tak acuh menyapu Xiao Yan. Segera, dia melirik Feng Zunze dan alisnya tanpa sadar merajut. Sampai saat ini, dia tidak bisa mengerti mengapa Feng Zunze tiba-tiba melangkah maju untuk Xiao Yan. Selain itu, dia sangat bersikeras pada keselamatannya. Pada dasarnya tidak ada ruang untuk negosiasi apapun. Siapa bocah ini untuk Feng Zunze? Lei Zunze bergumam di dalam hatinya sambil merasa tersesat. Dia menoleh dan melirik Fei Tian di samping. Dia berbicara dengan suara lemah, apa yang harus dimarahi? Qing'er bertarung menggantikanmu, dan bahkan membantumu menghindari reputasi buruk. Bocah itu sangat keji. Bahkan penatua Chen Yun telah mati di tangannya. Jangan bilang bahwa kita akan meninggalkan sesuatu seperti itu? Fei Tian berbicara dengan suara serius. Jika kamu merasa bahwa memulai perang dengan pavilion bintang jatuh menguntungkan kita juga tidak bisa membiarkan masalah ini beristirahat. Lei Zunze dengan dingin mencaci. Fei Tian membosankan saat mendengar ini. Segera, dia dengan enggan menggertakkan giginya. Penampilan Feng Zunze benar-benar menghentikan pikiran pavilion petir angin untuk membunuh Xiao Yan. Namun, bilahnya buta dalam pertukaran saat ini. Tidak dapat dihindari bagi seseorang untuk terluka dalam pertempuran. Bahkan Feng Zunze tidak bisa mengatakan apa-apa. Tatapan menyeramkan melintas di mata Lei Zunze. Dia melirik Feng Qing'er menghadap Xiao Yan di arena sambil berbicara dengan suara rendah dan dalam. Apa maksud kepala? Fei Tian terkejut dan segera menyipitkan matanya. Saya sudah menginstruksikan Qing'er bahwa tidak apa-apa untuk menggunakan serangan yang kuat jika dia memiliki kesempatan. Meskipun bocah itu telah maju ke kelas Douzong, dia tidak dapat memperoleh bantuan dari tubuh spiritual misterius itu. Dia kemungkinan tidak cocok untuk Qing'er. Selain itu, cedera adalah hal biasa dalam perkelahian. Lei Zunze perlahan membiarkan. Fei Tian sedikit mengangguk. Senyum sinis muncul di wajahnya. Xiao Yan telah menyebabkan dia kehilangan banyak muka. Bagaimana reputasinya bisa bertahan jika masalah ini dikesampingkan seolah-olah tidak ada yang terjadi? Feng Qing'er mengangkat matanya yang cantik sedikit di arena di mana ada atmosfer pedang yang ditarik. Dia menatap Xiao Yan di depannya. Aura pihak lain memang jauh lebih kuat daripada saat dia berada di kolam darah Gunung Surga. Tidak heran dia penuh percaya diri ketika dia datang ke Gunung Petir. Meskipun saya tidak tahu bagaimana Anda berhasil membuat Feng Zunze berdiri di belakang Anda mungkin terlalu naif jika Anda berpikir bahwa Anda dapat mengandalkan ini untuk berperilaku mengerikan di Gunung Petir tanpa rasa takut. Suara Feng Qing'er masih begitu jelas dan manis. Dia seperti burung phoenix yang memancarkan aura mulia, yang sulit disembunyikan. Xiao Yan tampak seolah-olah dia tidak mendengar kata-katanya. Matanya dengan tenang mengamatinya.
Douqi yang megah di dalam tubuhnya seperti ular yang terbangun dari hibernasi saat perlahan beredar. Setelah gelombang Douqinya, aura yang kuat diam-diam dipancarkan, dibebankan ke awan. Berdasarkan pengetahuan saya tentang Anda, tampaknya Anda adalah seseorang yang hanya dapat mengandalkan kekuatan eksternal untuk menciptakan reputasi bagi diri Anda sendiri. Itu adalah kasus dengan tubuh spiritual itu, dan sekarang sama dengan Feng Zunse. Dengan kata lain, ini mungkin bisa disebut menggunakan kekuatan orang lain untuk bertindak dengan cara yang sombong. Hari ini, bagaimanapun, caramu ini tidak berguna. Cara tenang Xiao Yan menyebabkan alis Feng Qing'er menjadi vertikal saat dia tertawa dingin. Dia tidak menyukai orang ini, yang berasal dari generasi yang sama dengannya, mengungkapkan sikap yang tidak disukai di depannya. Xiao Yan mengangkat matanya dan melirik Feng Qing'er. Tiba-tiba, dia membuka bibirnya dan tersenyum. Dia berkata, tidak terduga bahwa kamu adalah wanita yang berisik. Karena ini masalahnya, saya juga akan mengatakan yang sebenarnya. Jika Anda tidak memiliki pavilion petir angin atau latar belakang lainnya, menjadi domain eksklusif pria lain mungkin merupakan pilihan terbaik Anda dengan penampilan Anda. Rasa dingin perlahan melonjak di wajah Feng Qing'er yang sangat cantik. Mata cantiknya dengan dingin menatap Xiao Yan saat aura agung yang tidak kalah dengannya meledak dengan suara gemuruh guntur seperti gunung berapi yang meletus. Mata cantiknya menatap Xiao Yan dengan dingin. Sesaat kemudian, busur es dingin terangkat di wajah Feng Qing'er. Percayalah, kamu akan menyesal mengucapkan kata-kata itu. Xiao Yan hanya menyeringai. Suara lembutnya mengandung semacam nada yang tidak menyerah sedikit pun. Aku menunggumu. Setelah kata-kata Xiao yang diucapkan, rasa dingin di wajah Feng Qing'er menjadi lebih padat. Matanya yang cantik juga perlahan tertutup. Suasana di stadion tiba-tiba menjadi tegang begitu dia menutup matanya. Niat membunuh yang tajam yang mendinginkan hati seseorang menyapu udara. Shua! Feng Qing'er menutup matanya sesaat sebelum tiba-tiba membukanya. Pada saat ini, matanya tiba-tiba berubah menjadi warna hijau perak yang aneh. Niat membunuh yang tajam dan padat di dalam diri mereka telah mencapai puncaknya. Setelah perubahan hijau perak di mata Feng Qing'er, badai Douqi hijau tua langsung meletus dengan dia di pusat. Petir samar-samar perak melintas di dalam badai sementara suara gemuruh yang keras menyebabkan hati seseorang bergetar. Badai Douqi yang sangat besar hampir 100 kaki besarnya. Semua orang di stadion benar-benar tercengang ketika mereka melihat tekanan energi yang menyebar darinya. Pemandangan spektakuler seperti itu diciptakan oleh Feng Qing'er dengan sepenuhnya mengandalkan Douqi di dalam tubuhnya. Douqi di dalam tubuhnya benar-benar luas dan megah. Kekuatan hisap liar dan keras dipancarkan dari badai Douqi, dan stadion kayu sliver yang keras tampaknya telah mengalami gempa bumi di bawah kekuatan robek badai liar. Katakan tebal lengan menyebar. Seluruh arena mulai bergetar saat ini. Tubuh Xiao Yan sepertinya mematuhi arena. Tubuhnya tetap diam sepenuhnya terlepas dari bagaimana badai itu tersedot. Tatapannya terkunci erat pada badai. Dia samar-samar bisa melihat sosok buram di dalam badai. Angin petir Douqi. Mata Xiao Yan tanpa sadar menyipit saat dia mempelajari cahaya petir yang berkedip-kedip dan afinitas angin lebat Douqi. Bakat pelatihan Feng Qing'er ini memang agak menakutkan untuk dapat menggabungkan dua Douqi yang sama sekali berbeda ini. Kelincahan angin dan kekuatan petir yang dahsyat. Kedua afinitas yang berbeda ini digabungkan dengan sempurna dan kekuatan yang meletus dari mereka secara alami jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan Douqi biasa. Tidak heran Feng Qing'er ini memiliki kemampuan khusus untuk menantang lintas kelas. Ini mirip dengan Douqi Xiao Yan yang dicampur dengan keberadaan api surgawi, memungkinkan kekuatan Douqi menjadi luar biasa. Ini juga kartu truf Xiao Yan saat dia bertarung dengan lawan yang kekuatannya melebihi dirinya. Mantra api, saat ini adalah tingkat rendah kelas D. Namun, dengan mengandalkan misteri mantra api, itu sebanding dengan metode Qi tingkat menengah kelas D. Dalam hal metode Qi, Xiao Yan tidak mendapatkan keuntungan atas Feng Qing'er.
Setelah semua, dengan dukungan dari pavilion petir angin dan bakatnya yang luar biasa, metode Qi yang dia latih kemungkinan akan menjadi tingkat yang sangat tinggi, dan kemungkinan akan jauh lebih baik daripada Do Uzong biasa. Dalam hal teknik Do, kedua belah pihak memiliki gerakan pamungkas mereka sendiri. Jika mereka tidak saling berhadapan secara langsung, kemungkinan sulit untuk menentukan pemenang terakhir. Sementara Xiao Yan menimbang kekuatan kedua belah pihak di dalam hatinya, kain berwarna-warni tiba-tiba melesat seperti anak panah dari badai berputar yang sangat besar. Cahaya petir yang terang melekat padanya saat menembus badai. Ini meroket menembus langit saat dengan kejam menembak ke arah lokasi Xiao Yan. Kain berwarna-warni, yang membawa cahaya petir, bepergian dengan kecepatan yang sangat menakutkan. Dalam sekejap, itu muncul di depan Xiao Yan. Segel tangan Xiao Yan berubah karena kain berwarna-warni ini yang mengandung cahaya petir yang kuat. Ruang di depannya tiba-tiba menjadi terdistorsi. Kain warna-warni dengan keras menghancurkan ruang yang terdistorsi. Namun, itu menyimpang dari posisi semula, dan secara kebetulan terbang melewati bahu Xiao Yan, nyaris kehilangannya. Cahaya petir di atasnya telah menyebabkan rambut di lengan Xiao Yan berdiri tegak saat kain itu lewat. Sebuah dengusan dingin dipancarkan dari badai saat kain berwarna-warni itu dengan mudah dihindari oleh Xiao Yan. Kain itu bergetar dan dengan cepat berbalik seperti ular berwarna-warni yang memiliki kecerdasan. Setelah itu, ia menembak ke arah punggung Xiao Yan. Jari-jari kaki Xiao Yan bergerak setelah merasakan angin kencang di belakangnya. Tubuhnya muncul beberapa puluh meter jauhnya. Kain warna-warni bergetar sekali lagi dan bergegas keluar. Itu menembak setelah Xiao Yan seperti belatung di tulang seseorang. Kain berwarna-warni mungkin tampak seperti kain biasa, tetapi memancarkan rasa dingin yang samar ketika memotong udara. Ternyata tidak tampak seperti kain belaka. Sebaliknya, itu lebih seperti logam yang tidak biasa. Menambahkan Do Qi yang kuat yang dibawanya, kain itu bisa dengan mudah memotong batu. Seorang ahli biasa Do Huang kemungkinan akan berakhir melihat darah jika mereka melakukan kontak dengannya. Tubuh Xiao Yan baru saja stabil saat angin kencang ditransmisikan lagi. Dia mengerutkan kening saat nyala api hijau giok dengan cepat muncul di lengannya. Segera, dia meraih tangannya di belakangnya dan dengan kasar meraihnya. Ledakan! Tangan Xiao Yan secara akurat meraih kain warna-warni yang melesat. Kekuatan kuat yang terkandung di dalamnya menyebabkan tubuh Xiao Yan bergetar. Namun, dengan nyala api yang mengelilingi tangannya, Do Qi yang kuat dengan cepat dipanggang oleh api hati. Teratai mengkilap menjadi ketiadaan. Xiao Yan dengan dingin tertawa saat meraih kain berwarna-warni itu. Kekuatan kuat yang dikandungnya menyebabkan tubuh Xiao Yan bergetar. Namun, dengan nyala api yang mengelilinginya, Do Qi yang kuat itu dengan cepat dipanggang menjadi ketiadaan oleh api hati teratai mengkilap. Tawa dingin dipancarkan oleh Xiao Yan saat dia meraih kain berwarna-warni. Do Qi melonjak dari tubuhnya. Dia memegang kain warna-warni dan menariknya dengan kasar. Dentang! Kain itu ditarik sampai benar-benar lurus, bahkan suara logam samar muncul darinya. Sisi lain dari kain, yang menghilang ke dalam badai bergetar dengan kekuatan besar. Bahkan badai Do Qi yang sangat besar tampaknya telah bergeser agak jauh karena ini. Kain itu benar-benar lurus karena memancarkan suara berderak di bawah dua kekuatan yang menakutkan. Pembuluh darah di tangan Xiao yang bergerak saat dia terus melakukan manuver Do Qi-nya. Di sisi lain, badai Do Qi mulai berputar lebih cepat. Gaya tarik yang dipancarkan dari dengan menjadi lebih kuat. Dentang! Meskipun kain berwarna-warni itu bukan barang biasa, itu tidak dapat menahan ditarik ke dua arah oleh dua elit Do Uzong. Oleh karena itu, tidak butuh waktu lama sebelum banyak retakan kecil muncul di tengah kain. Setelah itu, suara yang jelas terdengar saat kain itu robek. Xiao Yan dan Feng Qing'er mundur beberapa langkah sebelum akhirnya menstabilkan tubuh mereka. Dominasi Phoenix yang berwarna-warni. Kain berwarna-warni baru saja terkoyak ketika tangisan yang jelas tiba-tiba terdengar. Segera, orang bisa mendengar suara, suos-suos, berulang karena banyak pakaian berwarna-warni terus-menerus keluar dari badai. Setelah itu, mereka menyapu Xiao Yan dari segala arah.
Seorang hikmat melintas di matanya saat dia menyaksikan pemandangan penuh warna yang menutupi langit. Penggaris berat di tangannya dengan cepat menarik banyak orbit saat tokoh-tokoh penguasa dengan cepat muncul. Penguasa mengalir tubuh enam bersama. Dentang, dentang. Kain warna-warni mengalir turun seperti hujan dari segala arah, segera menyerang bayangan penggaris, yang lebarnya lebih dari 10 kaki. Suara jernih terus bergema di sekitar stadion. Kain berwarna-warni mengandung kekuatan yang sangat besar. Meskipun mereka akan diblokir oleh pertahanan bayangan penguasa padat setiap kali, kekuatannya masih membentuk banyak retakan di tanah kayu perak tempat Xiao Yan berdiri. Kedua kaki Xiao Yan berulang kali terguncang sampai mereka tenggelam ke dalam kayu perak. Sejumlah orang yang tak terhitung jumlahnya tercengang saat mereka menyaksikan pemandangan indah di arena. Pakaian warna-warni mengalir turun dari langit seperti hujan, segera mendarat di pertahanan bayangan penguasa melingkar. Mereka membawa gelombang suara yang jelas saat mereka menghancurkan arena kayu perak sampai menjadi semakin menyedihkan. Kain berwarna-warni lainnya dengan keras menabrak pertahanan bayangan penguasa. Kekuatan besar di dalamnya menyebabkan pertahanan bayangan penguasa melingkar bersama dengan Xiao Yan dihancurkan dengan keras ke tanah. Melihat dari luar, orang hanya bisa melihat lubang selebar 10 kaki. Meskipun Xiao Yan dipaksa ke tanah, Feng Qing'er tidak berhenti menyerang. Dia jelas mengerti bahwa meskipun serangan sebelumnya tampak seperti badai dahsyat, itu tidak menyebabkan banyak kerugian bagi Xiao Yan. Pertahanan bayangan penguasa yang terus-menerus menghancurkan lebih dari setengah kekuatan kain. Fluktuasi douqi yang luas dan perkasa dipancarkan dari badai yang berputar. Segera, kain warna-warni yang tak terhitung jumlahnya, yang meresap ke langit, tiba-tiba terjerat bersama. Dalam sekejap, itu membentuk burung phoenix berwarna-warni setinggi 100 kaki di depan mata semua orang. Phoenix berwarna-warni sepenuhnya dibuat dari kain. Namun, badai douqi yang sangat besar tiba-tiba hancur saat terbentuk. Badai berubah menjadi pilar douqi setinggi 10 kaki yang melesat ke tubuh phoenix yang sangat besar dan berwarna-warni. Pengorbanan petir angin. Disintegrasi badai douqi mengungkapkan Feng Qing'er di dalamnya. Jarinya menunjuk ke phoenix berwarna-warni di kejauhan, dan setetes darah segar terbang dari jari. Akhirnya, ia mendarat di tubuh burung phoenix yang berwarna-warni. Kekuatan hidup terbentuk di phoenix berwarna-warni saat setetes darah segar mendarat di tubuhnya, banyak yang tidak percaya pada orang lain. Aura agung yang terkandung di dalamnya juga menjadi lebih liar dan ganas. Jari pembunuh angin. Tubuh Feng Qing'er tergantung di langit. Gaunnya yang berwarna-warni berkibar, menyebabkan dia tampak mulia dan angkuh seperti dewa wanita. Jarinya menunjuk ke lubang selebar 10 kaki di bawah saat dia menjerit dingin. Phoenix berwarna-warni segera mengeluarkan pekikan keras dan jernih ketika teriakannya terdengar. Pilar cahaya hijau perak yang megah, menakutkan, terbentuk di mulut burung phoenix yang berwarna-warni. Dengan cepat menyusut sesaat kemudian, berubah menjadi cahaya yang hanya seukuran telapak tangan saat ditembakkan dengan suara, "Suoos." "Xiao Yan, satu jari akan mengambil nyawamu." Suara dingin tulang Feng Qing'er bergema di langit sementara sinar cahaya melesat keluar, menyebabkan ekspresi beberapa orang berubah. Wind Killing Finger, salah satu teknik dou paling mematikan di dalam pavilion petir angin. Suara udara yang dihirup berulang kali terwujud di seluruh stadion ketika suara Feng Qing'er muncul. Jelas, semua orang akrab dengan jari indah ini. Feng Zunze, yang sudah kembali ke tempat duduknya beberapa waktu lalu, menyipitkan kedua matanya saat ini. Tubuhnya mencondongkan tubuh ke depan. Angin berputar hijau tua berlama-lama di jarinya seperti roh. Namun, kilat samar-samar berkedip di atas tangan Lei Zunze di samping ketika douqi Feng Zunze berfluktuasi. Jelas, jika Feng Zunze menyerang pada saat ini, kemungkinan dia akan segera menghentikannya. Kecepatan cahayanya sangat menakutkan. Tampaknya telah menembus ruang angkasa. Dalam sekejap, itu muncul di udara di atas lubang di depan tatapan yang tak terhitung jumlahnya. Detik berikutnya, pertahanan bayangan tak berujung runtuh. Banyak desahan penyesalan segera terdengar dari sekitar arena ketika mereka melihat pertahanan bayangan penguasa runtuh.
Namun, desahan mereka baru saja terdengar ketika teratai api hijau giok yang indah diam-diam muncul dari bayangan penguasa. Kelopaknya terbelah, menyebabkannya tampak sangat indah.